Dia marah sama gue karena gue lupa makanan favorit dia yang kedua. Kalian what the fuck? Pas gue putus, hari itu juga gue ngomong ke temen gue. Gue akhirnya keluar dari penjara anjing, sipir gue bangsat banget anjing. Gue bilang aduh untung ya gue keluar. Dia ngebaca rupanya. Oh shit. Ketahuan. Dia tiba-tiba ngechat. Ini maksudnya apa nih? Oh my god. Gue pertama kali nyium bau ganja di situ. Ini dikat aja boleh gak? Kembali lagi di Viniar and welcome to the cave. Hari ini Viniar ditemenin oleh Raka yang sebenarnya orang dari Volix juga. Oke, tema kita hari ini adalah cinta monyet. Cinta by the way kita lagi coba-coba bikin sub program ya namanya Meet the Volixes. Meet the Volixes. Under Viniar di mana yaitu dia ngobrolnya sama anak-anak Volix juga. Iya. Gitu loh. Dan tema kali ini adalah cinta monyet. Untuk Tinder, placement di sini mau tentang cinta. Kita butuh duit. Anyways, cinta monyet. Gue pernah nih ada satu cerita. Pertama kali gue jadian, wah ini drama banget dulu gue. Pas masih SMP kelas 1. Oh gue kira mah sekarang. Bukan, zaman dulu banget. Sekarang kan soalnya gue tahu. Iya, by the way, fun fact, Raka adalah mak comblangnya gue sama pacar gue sekarang. Gue sama partner kita satu lagi. Iya, Raka sama partner Volix satu lagi yang jadi shareholder. Tiga-tiga sekarang jadi shareholder. Jadi founders dari Volix. Anyways, jadi ada satu cewek nih. Cakep banget nih orang. Pas SMP gue ngeliat, wah gila gue jatuh cinta banget sama dia. Terus gue mikir, wah inikah cinta pada pandangan pertama? Lu tau lagu Run Pandangan Pertama gak? Enggak. Ku rasa ku telah jatuh cinta. Iya, tahu lagu itu kan? Iya. Terus ya udah gue putar terus tuh lagunya gara-gara gue merasa gila blossom banget nih hati gue. Padahal gue belum ngomong sama dia belum kenal gue siapa. Lu tapi udah sampai ada imagination mau nikah gitu-gitu gak sih? Iya zaman dulu kayak gitu men. Maksud gue kayak gitu, gue sampai oh shit I'm gonna have 5 kids, I'm gonna have this. Iya gue juga mikir gitu, padahal gue belum kenalan. Terus ya udahlah, suatu hari Friendster nih, zaman Friendster dulu kan. Anjing. Gue nge-iniin follow dia, apa sih kalau follow dia ya? Kalau Friendster dulu apa ya? Follow ya? Gue gak inget, gue tuh dulu Friendster gue sibuk bikin page-nya look so cool aja. Gue gak mentingin orang nge-follow atau nge-add friend atau gimana. Pokoknya intinya waktu itu gue nge-follow dia di Friendster. Udah tuh zaman Friendster testi, ya gak sih? Testiin gue dong, gue gituin ke dia. Terus ditestiin balik. Wah seneng dong gue. Oke. Terus besokannya di sekolah kita mulai tatap-tatapan. Wah gila dia natap gue natap dia. Terus gue mikir kayaknya emang jodoh nih. Oke lanjut. Terus akhirnya kita tukeran nomor HP lewat Friendster. Goblok emang di testing gue kasih tahu nomor HP. Chat atau gimana Bukan gitu? Chat di testimoninya. Jadi di homepage-nya dia gue kasih nomor HP-nya nomor HP-nya gue. Gue lupa. Hal yang sangat bodoh. Terus ya udah anyways. Udah tuh kita SMS-an. Sat. Sampai akhirnya jadian tapi lewat SMS. Aneh banget nih. Zaman dulu itu iya. Udah jadian lewat SMS. Seneng dong. Wah gila pertama kali gue jadian. Kelas 1 SMP. Wah gila gue bener-bener merasa hati gue tuh berkupu-kupu banget deh. Udah tuh seneng banget. 3 hari kemudian gue diputusin. Gue tanya. Lu udah ketemu? Belum. Muka belum? Ngobrol langsung belum? Sama sekali. Nah itu tuh. Gue belum ketemu sama sekali. Gue diputusin. Gue stres banget waktu itu anjir. Gue bener kayak aduh kenapa sih hidup gue kayak gini. Gue merasa kayak orang paling sial di dunia waktu itu. Lebay dah emang. Emang kalau pertama kali dapet cewek itu tuh langsung diputusin tuh rasanya kayak the world is just crumbling down emang kayak gitu. SMP kelas 1. Iya. Itu kayak gue baru banget puber tuh. Jadi hormon gue lagi bergejolak banget. Itu zamannya emo bukan sih? Iya zaman-zaman My Chemical Romance. Lu langsung gue. Kayak gitu gak? Rambut gue poniin, gue poni patah gitu ya kan. Terus lu ke pojokan sambil difoto, dijadiin DP gitu. Iya, terus lu tau gak sih foto yang I will never let you go. Ntar deh gue kasih lihat nanti di video podcast yang kita oke ada, semua orang pasti tahu tentang bukan itu. Lagu ya? Bukan, pokoknya ada satu poster yang menurut gue ini adalah cultural reset dari tahun segitulah. Anyways, ini lanjut nih, belum selesai nih cerita. Oke. Akhirnya 3 hari kan putus. Lah gue bingung kenapa diputusin. Sampai akhirnya gue gak dibales chat SMS gue gak dibales. Nah gue nanya lewat testi Friendster. Publik kan itu semua orang pada bisa lihat. Lu kok putusin gue gitu? Kamu kenapa putusin aku? Kayak gitu. Akhirnya dibales lewat SMS. Dibalas lewat SMS. Sebenarnya aku udah suka sama orang lain. Wah gue makin tuh. Nah itu tuh bocah-bocah suka kayak gitu tuh.
ada kayak rasa gak enak. Jadi kalau gak diterima, aduh gimana ya, gue pernah Iya, suka gitu. ternyata ujung-ujungnya dia cuma kasihan sama gue. Iya. Aduh itu sakit tuh rasanya. Sakit banget. Kasihanin. Dan abis itu dia jadian. Dia jadian sama teman SD-nya gue. Jadi gue kan dari SD pindah ke sekolah kan. Pindah ke sekolah lain, jadi bukan SD bukan dari yayasan yang sama lah sekolahnya. Nah ada satu orang yang dari, waktu itu gue di SD ke-4 Penabur, Kalimalang. Gue pindah ke Global Prestasi. Ada satu orang yang dulu udah 6 tahun bareng gue di SD, pindah ke Global Prestasi, satu kelas sama gue, dan ternyata dia jadian sama Yang cewek itu? si cewek itu. Gue langsung, oh damn. Terus gue merasa kayak, gue dihianati. Wah gue kesel banget waktu itu. Wah parah, gue bener-bener panas banget pas gue udah tahu kalau itu ternyata dia. Ribut gak lu sama dia? Akhirnya, suatu hari kita ribut. Ributnya tapi norak banget. Parah noraknya. Jadi gue kan makan pakai bekal kan. Jadi ada 2 kasta tuh. Makan pakai bekal sama makan pakai uang jajan. Dia makan pakai uang jajan. Gue makan pakai bekal. Pas jam istirahat gue makan sat. Si dia datang. Woi pengecut lo. Cuy diludahin ini gue. Makanan lu? Makanan gue diludahin. Oh bang. Gue kesel banget kan. Aduh, udah dia ngambil cewek lu, makanan lu dia aduh parah. Udah saat itu gue lagi kesel banget tuh kan. Tapi gue lagi gak mau berantem. Karena saat itu gue lagi bener-bener kayak lagi sedih, tau gak sih? Iya ngerti gue. Kecewa, sedih, gak ada tenaga untuk berantem. Ngerti gak lu? Terus yaudah gue kayak, gue cuma pelototin dia doang. Udah gitu doang. Terus tuh tiba-tiba lu besoknya langsung. Terus udah awkward, pokoknya awkward banget itu pelotot-pelototan. Pokoknya abis diludahin, sat. Gue gini doang. Dia ngeliat ke gue. Gue ngeliat ke dia. Asli ngapain? Udah, yang gue inget adalah dia cabut abis itu. Dia udah ngambil cewek lu, terus tuh makanannya diludahin lagi, kasihan banget anjir. Aduh ini orang jahat anjir, gedenya. Lu masih kenal gak sama dia? Masih. Sekarang kita kenal baik. Kan cinta monyet. Oh iya. Ya ujung-ujungnya gue tuh berantem sama dia setahun tuh. Pas kelas 1 SMP, gue berantem mulu sama si cowok ini. Dan gue ujung-ujungnya putus nyambung sama si cewek ini nih. Dan gue gak blame si cewek ini juga sih, karena namanya juga cinta monyet kan goblok. Long story short, akhirnya kita udah makin dewasa, akhirnya itu malah jadi kita kelas 8, gak dewasa juga sih. Kita udah kelas 8, kelas 9, udah kita jadiin itu bahan bercandaan. Karena ujung-ujungnya kita putus. Si gue sama teman SD gue putus sama dia ujung-ujungnya. Dan akhirnya kita nyadar kalau misalkan itu tuh cinta monyet. Goblok banget emang. I never knew ada nama istilah cinta monyet until gue pacaran sama ada mantan gue yang gue pacaran paling lama sebelumnya. Mantan gue itu dulu. Ya, itu tuh? Dia ngomong, kita tuh jatuh cinta monyet apa enggak? Gue nanya ke dia straight up, I asked, cinta monyet apa sih artinya? Gue gak tahu gitu loh. Gue kan baru pindah dari Kuwait. Itu language barrier, cultural shock itu tuh gue agak bingung. What the fuck is... SMP atau apa? SMP itu. Gue juga sih, gue baru tahu cinta monyet tuh pas gue kelas 3 SMP, kelas 1 SMA. Karena gue nganggep cinta pas awal-awal itu cuma ada cinta pada pandangan pertama. Gini. Udah gitu doang. Abis itu gue gak tahu kalau misalnya ada cinta monyet. Tapi gue ada pertanyaan untuk lu. Lu itu dulu pas SMP lah ya, pas udah ngerasain confident to ask a girl out atau gimana gitu. Lu itu dulu ngincer orang yang you know it's hard to get tapi lu akan coba atau lu nyari aman orang yang memang bisa suka sama lu gitu loh. Kalau gue ngincer yang gue suka waktu itu. Belum tentu orangnya suka tapi lu incar aja gitu. Iya pokoknya belum tentu hard to get juga. Pokoknya gue mikir wah gila gue suka banget sama dia nih. Terus ya udah gue incar, gue ajakin kenalan segala macam. Lumayan confident kalau kayak gitu. Kalau gue sih dulu orangnya, gue tahu ada like this one pretty girl atau gimana gitu. Gue tahu kayak mager gue takut ditolak anjing. Jadi gue nyarinya yang aman jujur. Nah, tapi gue goblok. Lu bilang gue confident kan? Nah gue tuh baru pacaran yang sampai ngedate itu kelas 1 SMA. Jadi gue dari SMP kelas 1 sampai SMP kelas 3, kalaupun gue pacaran, gue gak pernah tatap muka. Ada satu mantan gue, kelas 2 SMP, gue inget banget nih. Kita pacaran 6 bulanan lah kurang lebih. Tapi pernah ketemu cuma 2 kali tatap muka. Nomor 1, ketemunya cuma gara-gara dia ulang tahun, gue beliin dia kado, terus gue datang ke arah dia lagi buka loker kan, terus gue kayak, ini buat kamu. Suara masih cempreng kan, cabut langsung. Udah, abis itu cuma suka-sukaan doang lewat SMS, nembak lewat SMS, pacaran lewat SMS. Sama ada satu lagi,
hal yang bikin gue trauma banget sama si mantan yang sama nih. Yang gue kasih hadiah. Yang gue masih kelas 8. Pokoknya gue pernah gue ngedate sama dia di kantin. Pertama kali gue ngedate itu tuh. Di kantin. Ya pokoknya waktu itu gue pacaran di kantin. Dan itu sebelumnya gue gak pernah pacaran sama sekali tatap muka. Waktu itu gue ada, sebelum dia tuh ada satu cewek. Itu yang cewek pertama tuh yang gue berantem sama teman lama gue. Yang udah-ludahan. Iya. Terus kelas 8 itu gue pacaran sama si satu cewek ini. Baru tatap muka. Itu ketika gue kasih dia hadiah pas dia ulang tahun. Tapi itu pun juga 3 detik tatap mukanya. Habis itu cabut. Habis itu cabut. Terus sama satu lagi nih. Gue janjian sama dia. Ya kan, lewat SMS. Kita ngedate yuk di kantin istirahat jam kedua. Lu yang SMS tuh? Iya, gue SMS. Ini udah jadian nih, tapi jadian masih jadian SMS. Mantap. Goblok dah. Di kantin. Gue ajakin dia, wah deg-degan banget tuh gue. Jadian di kantin. Terus zaman dulu tuh ya, kelas gue tuh, jadi kelas gue tuh bener-bener setiap tahun kelasnya orangnya sama terus. Jadi lumayan solid lah. Oke. Terus abis itu, ini cewek di kelas lu? enggak beda, dia adik kelas. Oh. Jadi kelas gue tuh solid banget. Kalau ada orang susah solid banget. Kalau ada ngecengin solid banget juga. Akhirnya udah tuh gue deg-degan kan. Deg. Gue datang ke kantin. Gue ketemu sama si doi. Terus abis itu, jadi ini kan kantin nih. Kelas gue tuh bisa ngelihat kantin lah. Dari kelas gue dari jendelanya. Terus kalau misalnya teriak-teriak dari jendela kelas gue, kantin kedengeran. Diceng-cengin tuh. Nah, wah men, kacau banget. Teman-teman gue nih cowok-cowok pada buka jendela, cie. Jadi selama gue pacaran di kantin itu, gue gak ngomong satu kata pun. Gue cuma tatap-tatapan, gue kayak, ada sih satu kata yang gue ngomong, sorry ya, temen-temenku aneh. Temen-temenku aneh, aku juga. Iya, terus udah tuh, diceng-cengin abis-abisan, dia cie-ciein, teman-teman kelasnya dia nyadar kalau misalnya gue lagi pacaran sama si cewek ini nih, dicie-ciein balik, gue anjir. Ada yang track PJ gak? Banyak yang kayak gitu, Nah, PJ pajak jadian. Gak jelas yang pajak jadian. Kacau men, gede-gede udah, kecil-kecil udah otak kapitalis memang. Tahu dimintain pajak anjing, aduh. Tahu jadian doang pajak, buset dah. Aduh. Terus habis itu udah tuh selama istirahat, gue cuma tatapan, minta maaf doang. Sorry ya temanku aneh. Udah habis itu tersipu malu doang. Balik tuh, set. Beberapa minggu kemudian gue diputusin. Alasannya, aku gak tahu. Gue tanya lagi, masa kamu gak tahu? Dibilang lagi, kamu terlalu baik untuk aku. Ya, klasik, males banget. Klasik men. Ada bukunya itu kayak alasan-alasan Akhirnya, diputusin tuh. Gue jadian lagi sama dia. Putus nyambung nih gue kurang lebih 2 kali 3 kali gue lupa lah. Pokoknya putus nyambung. Akhirnya banget nih, gue diputusin lagi, tahu kenapa? Aku mau fokus ujian. Ya. Bangsat! Itu dia fix ada bukunya itu. Kamu terlalu baik, aku lagi ujian, kayak belum siap man. Deh. Template banget sih itu. Template men, tapi dari situ gue belajar banget sih. Emang. Lu akhirnya ke US kapan? SMA akhirnya ya? Gue ke US SMA. Jadi itu pacar terakhir lu? Sebelum. Ada lagi sebenarnya. Jadi ini ada pacar gue, pokoknya SMP gue tuh 3 mantan. SMA gue tuh 1 mantan. Nah lucunya nih, yang tadi mantan gue yang gue bilang yang apa namanya lucu-lucuan, yang apa namanya di kantin, itu sahabatan sama mantan gue satu lagi. Yang setelah dia itu? Jadi gue putus sama dia, 2 tahun kemudian gue jadian sama sahabatnya dia. Dan sahabatnya tuh sahabat mampus. SMA kelas 1 tuh gue jadian sama mantan gue. Udah akhirnya gue LDR. Gue cabut ke US, high school di California. Terus dia ini, apa namanya, dia pokoknya gue LDR 6 bulan, kita putus. Putusnya gara-gara ada yang adu domba. Lu tahu orangnya siapa yang adu domba, Rak? Iya itu dia itu. Gak usah kita sebut namanya di sini. Pokoknya anyways, gue diadu domba. Sama yang tadi? Nggak beda-beda. Lu tahu men. Orangnya gue tahu. Orangnya lu tahu. Tadi gue sebut. Wah. Anyways, pokoknya gue diadu domba nih. Saat dibilang gue selingkuh, dibilang gue udah punya cewek pas di US. Padahal gue gak punya teman sama sekali pas di US waktu itu pertama kali. Gue masuk high school, cultural shocknya parah banget. Terus high schoolnya gue tuh bukan high school yang kayak di US yang keren-keren gitu ya. High school gue tuh trash. High school gue tuh banyak gangster.
Lu di California ya? California tapi di Colton. Ada di San Bernardino. County-nya San Bernardino, kotanya tuh Colton. Jadi Colton tuh terkenal, wah itu fucked up place sih menurut gue sih. Gila banget. Colton tuh SoCal? SoCal. Dan high schoolnya tuh, oh my god. Gue pertama kali nyium bau ganja di situ. Tapi di toiletnya, toilet high school. Wah itu gue culture shock banget lah waktu itu. Terus habis itu ya udah, gue diputusin gara-gara diadu domba. Dan ya pokoknya lucunya adalah itu dia si ceweknya mantannya gue yang pas LDR. Itu tuh sahabatnya mantan gue yang pas kelas 8. Yang pas gue cuma kasih dia hadiah tatap mukanya segala macam. Do they talk shit about you in the back? Gak tahu. Cuma akhirnya you make peace with them. Ujung-ujungnya we make peace. Dan ujung-ujungnya satu hal yang gue belajar ya. Waktu gue masih cinta-cintaan itu, gue ngerasa setelah gue putus gue tuh introspeksi banget lah. 3 tahun akhirnya gue ngejomblo kan. Setelah gue putus terakhir tuh. 3 tahun lebih lah gue ngejomblo. Sampai ketemu gue itu masih your journey of jomblo tuh. Itu masih. Pokoknya 3 tahun gue jomblo sampai akhirnya pokoknya 3 tahun itu gue nyadar kalau misalnya selama gue cinta monyet, gue tuh gak cinta. Gue tuh cuma, even not suka juga, gue tuh cuma terobsesi untuk punya status. Oh iya, oke. Pacaran. Gue itu udah lumayan sadar that ini ngincer status tuh asli pas SMP tuh. Obsesi gak sih? Iya, there's this obsession of, karena gue juga fear of missing out a lot of my friends. Exactly. Apalagi kan we were in the basketball team and shit. Everyone has to have a girlfriend or whatever. Nah gue ngeliat semuanya punya. Gue damn, gue harus punya nih anjing. Gue akhirnya I found the next best thing lah. Soalnya gue tadi mengincar 1 orang lagi cuman gak dapet. Karena one thing. Padahal cewek suka sama gue. One thing karena teman gue tuh rupanya suka sama dia. Terus dia bilang, Rak lu back down dong. Gue pengen dapet gitu. Udah gue kasih anjing. Negosiasi cuy. Beneran gue kasih. Akhirnya ya udah gue kasih. Akhirnya gue jadian sama adalah satu cewek nerd gitu loh. Nah dia itu sama kayak lu lah, jadian itu lewat SMS. Cuman kalau ketemu kita gak pernah ngapa-ngapain ya. Kayak biasa lah tipikal kayak gitu. PJ, oh cie. Gak pernah gue ngomong sama dia depan muka atau paling banter nelpon atau apa. Wah itu pun gue simping loh. Padahal. Oh ya sama sih itu. I hope dia gak tahu yang dia omongin. But look, bukannya maksudnya ngomongin looks. It's all relative ya kalau itu. Tapi ya gitulah, I could have found someone better gitu loh. That's what I was saying. Cuman gue agak simping orangnya. Yang penting ada status, yang penting punya cewek gitu loh. Gue mikirnya, oh damn. Udah yang penting gue punya cewek. Udah simping 100%. Semuanya gue lakuin anjir. Gila padahal kalau masalahnya orang tuanya kenal orang tua gue gitu. Gak enak. Cuman long story short. I didn't do much gitu with her. Ya kayak lu, cuman in a longer duration aja, setahun apa gue. Oh ya? Iya. Jadi gue bener-bener gak pernah ketemu misalnya di sekolah gue gak pernah gimana-gimana gitu apa-apaan. Mojok pun gak pernah, gue gak I didn't have the balls to do it gitu loh. Gak tau kenapa, I just didn't want to get in trouble ya. Beda lah kalau sekolah gue kan banyak kan Islam gitu loh. Jadi di Islam kan pacaran tuh. Oh culture-nya emang cara pacaran ya. Iya, jadi kayak mojok gimana gitu. Ya udah gak usah. Her best friend is someone I know who's my neighbor. Gue sama ini. Pokoknya ujung-ujungnya gue putus itu gara-gara yang tadi gue bilang cewek pertama gue incer itu yang teman gue mau. Akhirnya mereka gak jadi gitu loh. Karena ya ceweknya gak suka teman gue itu. Gue ngobrol-ngobrol sama dia. Ngobrol-ngobrol sama dia terus. Asli itu si ceweknya, lu selingkuh sama gue ya cewek gue yang itu. Lu selingkuh sama gue? Enggak, aku gak pernah selingkuh. Aku gak, you'll never catch me cheating. Padahal gue cuma ngobrol. I don't know if that counts as cheating. Does it count kalau misalnya chatting doang? Gak tahu, semua orang pasti punya level yang beda-beda ya. Level of cheating yang beda-beda. Definisi yang beda-beda. Ya whatever, gue gitu lagi di Singapura anjir, gue chatting sama dia. Gue nyari-nyari wifi chatting sama dia bukan sama pacar gue, bodo amat. And then after that gue mikir, udah putus aja lah. Ya udah putus. Nah this is the stupidest story ever. Turns out one of their friends also likes me. Nah cuman gue gak suka. Dia ngomong ke pacar gue yang, mantan gue yang pertama ini, dia oke, gue suka sama gini. Oh yaudah gak apa-apa jadian aja. Gak jelas gitu loh, like the relationship is weird. Jadi si mantan gue itu, kamu sayang gak sama aku? Ya dulu gue masih kayak simping-simping dikit lah, gue kayak masih ya, tapi yang namanya kita juga udah putus udah gak aja.
Yaudah kalau kamu sayang sama aku, kamu jadian sama dia. Gak jelas anjir. Ya udah gue jadian sama dia anjing. Sama temennya itu yang weird. Ini kelas berapa? Ini kelas 8. Oh crap, lu bayangin anak-anak pendek, anak-anak masih puber, masih pada Iya. bocil-bocil semua. Aduh gue inget banget tuh gue pacaran gak niat sama yang ini nih. Like it's just for a status gitu. Yeah. I mean don't Yeah. get me wrong. Gue ada effort untuk try to like her. But then gak gitu, gak banget. Iya. Like it only lasted a month and then I'm like, hey I can't do this. I thought you said you like me. No I never said that gitu loh. I did this only for your friend gitu loh. Iya. Ya udah akhirnya putus. Nah gue balik ngobrol sama temen gue si gebetan gue yang pertama ini. Bla bla bla, long story short gue jadinya juga bukan sama dia. Gue jadinya sama temen yang tetangga gue itu. Buset. Gue all the friends gue cobain semua satu-satu. Cinta segi 6 anjir, gua banyak banget. Ya udah gue akhirnya, tapi sama yang ini gue langgeng 3 tahun. Oh lama dong. Lama sampai SMA. Nah, soalnya kita dulu sama-sama anak Jakarta gitu loh. Nah, kita kan dulu di Balikpapan tinggalnya. Oh Jakartans in Balikpapan Iya, ya. Jakartans in Balikpapan gitu. Jadi kita sosok kayak beda ya sama Jakarta ya. Anjing, sok gila, banget, sok banget anjing. anjing. Padahal gue cuma numpang lahir anjir. Gak pernah tinggal. Cuma gue suka balik gitu loh. Kan rumah gue di sini gitu. Ya ini beda. Gue cerita, oh dulu di mana? Oh gue dulu anak Alizar. Gue udah tahu tuh anaknya. Oh anak Alizar. Jadi jatuhnya gue dapet anak Alizar nih. Gue mantep nih. Dia tahu nih. Dia tahu nih kalau dia nonton, dia tahu nih dia ngomongin siapa. Kalau gue sama dia full transparan, gue ngatain dia juga nggak apa-apa. Kita best friends, ya udah santai. Cewek gue pun tahu juga gitu. Ya udah, gue 3 tahun sama dia. Ini gue I try not to simp. Jadi ujung-ujungnya jadi pacaran 3 tahun ini. I didn't simp, tapi we never fought even once loh. Gak pernah berantem, tapi ngobrol terus. 3 tahun? 3 tahun gak pernah berantem, gak pernah ribut. Gak pernah ini. Sometimes itu malah jadi questionable gak sih? Nah itu dia, bukan questionable karena tiba-tiba taunya kita nyari pasangan lain, enggak. What happened was, jadi bland. Iya. Jadi kayak, nih ya, kalau pacaran itu lu mau kelihatan, ini gue pelajaran gue nih, kalau lu mau pacaran so pengen kelihatan gak berantem, cocok banget, perfect couple, all that shit. It's all bullshit gitu loh. Lu gak bakal belajar, gak ada stepping stone untuk No naik such loh. thing as perfect couple. Iya, there's no such thing as perfect couple. You're gonna have to fight once at least gitu loh. At least. At least harus a few fights, arguments, itu yang make your relationship, build your relationship Iya. to the top gitu. Nah gue 3 tahun kagak ada apa-apaan gitu loh. Ujungnya dia juga yang mutusinnya sakit banget anjir. Gimana? Before I get to that, gue jadi jadian sama si yang mantan gue yang ini 3 tahun sampai SMA lah pokoknya. SMA gue ketemu sama pacar gue yang ini, sekarang ini. Dia udah suka. Dari dulu gue juga sering chatting. Ya like I said, gray area, I don't know if it's cheating or not. Cuman gue chatting terus sama dia ini. Sama cewek gue yang sekarang nih. Yang mau nikah, asik. Pokoknya gue chatting terus, ngobrol-ngobrol, gue bantuin dia ujiannya, gue inget banget tuh apa-apaan. But still gue effort untuk tetap loyal sama yang mantan gue ini. Gue cobain ini, gue try to ignore si cewek ini yang akhirnya jadi cewek gue ini. Gue try to ignore and everything. Cuman ujung-ujung dia yang, long story short again, gue akhirnya pindah ke US. Dimana gue ketemu lu lah ya pokoknya. Gue pindah ke US, LDR nih. LDR setahun sama dia. Ini jalan masuk ke tahun ketiga. Gue balik ke Indonesia all excited. I get to see my girlfriend gitu loh. Oh ya gini gitu. And then what happened was, dia ngajak gue ke PIM tuh. Gue inget banget pas zamannya masih ada playground. Playground lagi. Iya playground ya. Yang ada ayunannya tuh. Restoran. Iya tahu. Yuk ketemu yuk. Ketemu. Terus gue bawa saudara gue jalan-jalan aja gitu loh, jalan-jalan apa gitu, tiba-tiba I get this bad vibe gitu loh, dia kayak gak mau ngomong, kalau misalnya itu awkward ngomong, she didn't want, before kalau misalnya kita deket-deketan dia tuh agak lucu-lucuan lah kayak unyu-unyuan gitu, tapi sekarang enggak. Aneh aja. Yeah, it's getting weird. And then once we were in the restaurant, in playgrounds, blah blah blah, si mantan gue itu ngeliat saudara gue, udah ngekode gitu untuk dia pergi, ya udah dia pergi. And then dia mutusin gue, kayaknya kita putus deh. Udah jadi gak itu. Gue bilang anjir tau gitu gue. I should have cheated on you. Gue soalnya kayak udah. Gue ada effort tuh untuk make this work gitu loh. Yang bikin tai itu apa? Cuman akhirnya ini jadi bahan bercandaan sama dia. Gue suka, lu parah lu ninggalin gue gitu. Kita lagi itu, we already ordered.
I remember I ordered filet mignon karena lagunya keluar ya. Dia ordered some steak or whatever. Blah blah blah. This, that. It was quite expensive, okay? Lagi ngobrol, dia udah akhirnya putusin. Oke, aku duluan ya. Cabut anjing. Masih cepet anjing. Ya anjing gila. Gue ngeliat, wah dia gak cukup ya. Wah bangke anjing gak habis. Wah gila lu tau gak lu harus ngapain. Untung banget tante gue punya restoran Takigawa dulu masih ada. Jadi kita ngutang sama Takigawa anjir. Holy crap. Iya gue ngomong sama anjing gue gak ada duit lah. Aduh gimana nih. Jadi kita telepon tante gue, misalnya, minjem duit dulu bentar. Ya udah ambil aja dari Takigawa. Kita ambil kasir Takigawa anjir. Ya udah, aduh bangke. Cuman akhirnya jadi bahan bercandaan aja. Wah itu cerita cinta yang tai sih menurut gue. Menurut gue dia nggak tai sih. Maksudnya we both already felt that ini udah agak bland lah gitu loh, udah jenuh. Cuman gue maksain karena I was still stuck in that status phase gitu loh. Gue masih mikirnya I want to hold the status of Raka is taken gitu loh. Ya tapi anehnya tuh cinta tanpa friksi menurut gue bukan cinta sih. Memang itu dia makanya cinta tuh harus, kalau menurut gue ya cinta tuh ibarat kayak pedang harus ditempa dulu. Iya. Makin lu tempa ya makin kuat pedangnya. Dan kalau misalkan gak ditempa sama sekali cintanya gak bakal kuat. Nah itu dia. Walaupun ditempanya jangan terlalu parah ya. Kalau misalnya tempanya terlalu panas ujung-ujungnya cintanya hancur. Itulah ketika ada si toxic relationship. Ya kan? Nah tapi ya friksi itu penting dalam percintaan, dalam hubungan terutama ya. Karena dengan adanya friksi kita makin kuat. Nah itu dia. Tapi friksi yang cukup ya, jangan yang over aja, jangan yang toksik aja friksinya. Cuman cinta segitiga atau cinta segi 6 yang tadi tuh, it didn't stop there actually. SMA pun gue juga lakuin kayak gitu. Iya gue akhirnya putus sama itu. Gue jadian sama pacar gue yang sekarang nih. Ladia. Gue jadian. Tapi dia itu baru putus sama mantannya. Oke. Jadi rupanya gue pelarian. Disitulah gue ngerasa victimized itu di situ. Ya udah, itu cuman lasted 6 months. Gue inget banget. Cuman sebelum itu terjadi, gue asli ngincer orang lain. So I was at the fault. Dia juga pelarian gue jatuhnya. Iya, pelarian ketemu pelarian. Kita akhirnya ngobrol, kita bilang dia pelarian. Gue akhirnya deket sama satu cewek di SMA gue. Orang bilang, I think you can get her. I think ini udah queen bee-nya banget nih. Gue ini at this point ego gue paling gede nih di sekolah gue. Gue orangnya tuh cukup merasa gue paling ganteng, paling apa, paling sumpah demi Allah gue tuh kayak gini. It's bad gitu loh. Gue akhirnya sadar diri ya I was so stupid. Zaman dulu tuh bocah banget sih gue, bangke, gue benci banget. If I can meet myself in high school I wanna beat me up gitu loh. Sumpah. Ya tapi kita semua kayak gitu gak sih? Kita ngeliat foto kita 5 tahun lalu perasaannya kayak anjing nih siapa bocil. Gedek banget gue. Iya tapi menurut gue ya itu yang terjadi ketika cintanya tuh dibensinin oleh obsession atau infatuation. Nah iya status, that's what I said. Ujung-ujungnya cuma untuk status. Untuk status. Bukan untuk cinta. I was so dumb gitu loh. Iya karena kalau misalnya lu cinta, ya lu gak peduli kalau misalnya ternyata cewek lu ada kekurangan, cewek lu ada apalah. Pokoknya kalau misalnya lu udah cinta, lu bakal terbutakan menurut gue ya. Tapi at least lu did better because lu ada journey of single 3 tahun karena lu pasti lu juga introspeksi diri lah ya. Introspeksi banget. Kalau gue nggak, gue bego. Kalau gue udah putus, udah nggak dapet cewek. Udah gue cari lagi gue. Iya. Ada satu cewek. Nah ini relationship gue sama yang mantan gue yang terakhir sebelum Ladia. Ini yang gue nggak enak sih. We had a good time, 2 years run. Cuman gue sadar dia orangnya cukup childish and tipikal yang drama, tau gak sih? Yang di sini lah gue belajar untuk humble tuh karena jadi namanya. Jadi I thank her because I learned to be humble, I learned to be gimana, I learned to look at myself and say, damn this is stupid gitu loh. Lu bayangin gue pernah sama dia marah kenapa? Dia marah, itu pun belum jadian. Dia marah sama gue karena gue lupa makanan favorit dia yang kedua. Kalian what the fuck? Gimana? Dia marah sama lu. Marah. Gara-gara lu gak makan makanan favorit dia yang kedua. Bukan, gue lupa makanan favorit dia yang kedua. Gue bilang, who the fuck? What? Jadi kayak dites gitu, apa makanan favoritku yang kedua? Kagak, gitu. Awalnya lagi bercandaan. Makanan favorit kamu ini kan, ya. Yang kedua apa? Ya aku gak tahu loh. Masa kamu kayak gitu dong? Jadi berantem aja. Sumpah di malam berantem gak jelas aja. Gue kayak what the fuck did I do gitu loh. Oh my God, you never even told me. Anjir. Wah gila parah, ini orang childish banget. Dan dia pernah ngomong ke gue, I shit you not, I quote her. Kalau aku boleh punya temen cowok, karena aku gak macem-macem. Kalau kamu gak boleh punya temen cewek. I'm like,
Gak jelas. Wah anjing. berat sih itu. Memang Kalau dia itu gak pernah udah- selingkuh sih. Dia gak pernah. Cuman it's stupid to make that kind of Iya. limitation and rule. Makanya gue bilang, gue belajar banget nih sama yang ini. Iya. Dan kalau misalnya di relationship lu maksa-maksa gitu gak bisa gak sih? Gak bisa. Kayak misalnya lu maksa lu jangan temenan sama cewek lu maksa cewek lu jangan temenan sama cowok. Ujung-ujungnya gak bisa. Kalau misalnya emang dia ada kemauan, dia bakal lakuin bakal lakuin itu behind the back ujung-ujungnya. Iya. Ya kan? Cuman aduh nih orang. Udah keluarga gue gak demen sama dia. Udah itu, dan gue, I fell right back into that trap of simping. Di akhir-akhir gue inget banget tuh gue belain. Mau tuh enggak, she's just sensitive. Oh, dia malu doang. Cuman akhirnya pas gue putus, I felt free rasanya. Yeah. Gue inget banget tuh di Nebraska tuh gue udah, I felt free gimana. Yang begonya apa? So this is also a weird thing. Ini typical yang toxic relationship yang dia megang Instagram gue megang Instagram dia gitu loh. Gitu. So pas gue putus, hari itu juga gue ngomong ke temen gue akhirnya keluar dari penjara anjing, sipir gue bangsat banget anjing. Gue bilang aduh untung ya gue keluar. Dia ngebaca rupanya. Oh shit. Ketahuan. Dia tiba-tiba ngechat. Ini maksudnya apa nih? Wah lanjut lagi dong nih. Berantem lagi gue bilang. Memang gue selama ini ngerasa kayak gitu anjing. Gue bilang gitu. Aduh gue berantem anjir. This is how I felt man. Gue udah, I was cornered. Jadi gue jadi kayak kucing lah kalau udah cornered. Gitu loh anjing. Gue lawan anjir. Bangke gue gak demen anjir. Dulu selama ini gue tersiksa. Bangsat anjir gue bilang. Waduh berat banget gila. Dramanya gak selesai. Iya. Ya gitulah. Nah tapi ujung-ujungnya gue itu. Like I said. I didn't learn my lesson. Akhirnya gue main Tinder. Tinder, please sponsor us. Nah, pas gue di Nebraska gue main Tinder. Tapi gue niat nih, gue bayar anjir. Oh Tinder premium nih berarti. Iya Tinder premium yang untuk di Indonesia. Wah gila jauh banget loh. Iya gue ketemu sama satu cewek. Tapi gak seagama. Nah ini juga toxic nih. Ini aduh. Pacaran beda agama. Nah iya I don't know why I didn't learn my lesson lah. Ini orang ampun. Dan tipikal, I don't want to say her race ya, tapi yang jelas itu keluarganya gak suka pribumi. Tapi whatever lah ya, dia suka. Sumpah, gue gue cuman sebulan trying to get close, dia udah suka juga. Dia trying to impress me with all this shit and that, this and that. Turns out ya, tipikal itulah yang cari muka jadi agak ngebohong dikit. Gue inget banget tuh, gue akhirnya itu ngobrol lagi sama Ladia. One day gue ngobrol-ngobrol. Ladia itu adalah pacar lu sekarang. Iya yang insya Allah ternikah. Iya. Amin. Lanjut. Biar audiens tahu aja. Nah, iya 4 tahun sama dia. Oke. Itu gua lagi deket sama si yang cewek ketemu di Tinder ini. Gua agak gak yakin nih, soalnya udah ngeliat nih pattern-patternnya. At least I learned my lesson from there. Gue udah liat nih pattern-patternnya gak jelas nih. Gue liat nih bau-baunya dia marah nih kalau gue gak tahu makanan favorit dia kedua, ketiga, keempat nih kayaknya nih. Oh sama nih berarti nih. Sama nih, gue udah ngeliat nih bau-baunya bocah gitu loh. Udah gue ngobrol, gue curhat tuh sama Ladia. Gue curhat itu karena, gue pun juga curhatnya tuh karena, so there's this life and death situation that happened to me di Colorado tuh gue ditodong sama senjata. Oh ya? Iya, I got away with it karena gue 5 orang, dia sendirian. Cuman ya dia yang punya senjata gitu, what are the odds gitu loh. Akhirnya kita kasih cash aja dicabut. Yang lucunya dicabut ngomong ini, you have a good night. How the fuck am I going to have a good night if you just had a gun in front of my face? Tapi ya udahlah bodo amat. Dari situ gue curhat ke Ladia gini gitu. Ya, pas itu gue cerita sama dia, cinta tuh susah ya. Asik kayak di film-film anjir. Gue bilang cinta susah ya. Emang whatever lah. She was having vacation in Hong Kong jadi gue gak mau gangguin. Cuman akhirnya gue putusin, gue belum pernah jadian sama yang cewek Tinder ini. Gue bilang aja, I don't think this is gonna work. Beda agama, beda apa, beda ini. And I think, tau dia ngomong apa? I know this is a lie for sure. Cause she never told me about this. Lu tega ya? Gue tuh tahu gak sih I have terminal cancer. I'm like, what? Oh shit. Jadi gue at first I felt bad. In a few weeks I might die gitu-gitu. Waduh. Holy crap, dia ngomong kayak gitu? Iya, gue inget banget. What am I supposed to do? Like, oh shit. I feel bad gitu loh. Jadi gue balik lagi tumbling into simping mode gitu loh. Like, oh fuck, I gotta. Basisnya cuma gara-gara kasihan. Iya kasihan kayak gitu. Fucking hell. Jadi gue agak pertahanin dikit. Cuma 1 week pass, 2 week pass.
Nothing happened. Kok masih sehat nih Masih sembuh, orang? kok rambutnya gak botak. Anjing ngomong gitu. Gue bilang gitu ya. I don't mean to make fun of people who have cancer, but I was doubting her so much gitu. Lama-lama kayak, bangsat anjing gue. I fell for this trap again gitu loh. Yaudah fuck it, I left gitu loh. Nggak tanpa apa-apaan gitu loh. Holy shit, jahat Udah. banget tuh orang. Ya udah, akhirnya gue jadian sama dia. Itu pun juga bumpy rides loh. It doesn't mean ya. Gue 4 tahun fairy tale sama Ladia itu bukan artinya it was a smooth ride. Itu bumpy ride, berantem sini situ. But we made sure that if we were gonna do this, we're gonna do this seriously and we're gonna act like adults. Akhirnya makanya. Belajar lah dari Belajar, kesalahan. Ya itulah basis relationship yang benar dari cinta itu ketika kita berantem kita belajar dari situ. Nah iya. Kalau misalkan basis dari relationship lu adalah obsesi atau infatuation, lu berantem sama pacar lu, ujung-ujungnya malah makin berantem karena ego lu yang main. Sementara kalau cinta dicampurin ego tuh gak bisa, menurut gue ya. Lu juga ceritain dong jadian sama Bella gimana? Lu masa gue doang anjir. Anjing, ya pokoknya gue jadian sama Bella, pacar gue sekarang udah 5 tahun. Minggu depan tahun ke-6. Itu gara-gara nih anak satu nih. Iya, pokoknya gue ketemu Bella itu gara-gara dia datang ke apartemennya teman gue. Jadi Bella tuh mutual friend. Terus datang ke apartemen teman gue di Seattle. Terus ya pokoknya anak-anak Indo semua lah. Terus kita ketemu. Terus abis itu ya udah itu pertama kali ketemu. Cuma sekedar kenalan, halo nama lu siapa bla bla bla. Kita gak pernah ngobrol di situ. Tapi di situ udah mikir gue, ini kok cakep juga ya cewek ya. Dia udah ngomong belum di Green River? Dia udah ngomong. Dia bilang kalau misalnya dia dari Green River. Terus udah gitu ya udah Green River itu sekolah gue dulu. Sebelum gue pindah ke sekolah lain. Sekolah gue by the way. Iya jadi gue sama Raka ketemu di Green River. Tapi abis itu kita pisah ya. Jadi kalau di US kan ada college 2 tahun abis itu uni. Ya panjang lah sistem college di sana. Sistem. Beda. Anyways. Abis itu ya udah beberapa saat pokoknya abis dari situ gue gak kontak lagi sama Bella. Karena waktu itu gue sebenarnya lagi deket sama satu cewek. Tapi beda agama. Oh ya lu ada agama. Kalau kata lu apa? Beda brandingan doang. Parah anjir. Ya pokoknya beda agama lah. Sementara keluarga gue sangatlah anti pacaran beda agama. Keluarga gue. That's considered beda agama ya kalau kayak gitu? Siapa? Protestant and Catholic is... Oh enggak. Kalau gue sama Bella kan Protestan sama Katolik. Cuman masih santai. Masih satu branding lah. Oh oke. Masih sama-sama Kristen. Iya. Walaupun sebenarnya historically Kristen sama Katolik dulu berantem ya. Tapi anyways. Pokoknya gue sama ini satu cewek nih selain si Bella. Gue sempet deket sama satu cewek sebelum sama Bella. Dan dia beda agama. Tapi gak bisa gue. Gara-gara itu dia di keluarga gue. Pacaran beda agama. Ya anak Seattle. Dia pokoknya... Gue tahu. Gue gak mau sebut namanya. Jangan sebut merah, iya, bahaya. Pokoknya di keluarga gue, pacaran beda agama itu sama aja kayak lu narkobaan. Tabu separah banget. Itu tuh? Separah itu. Tabu banget pacaran beda agama. Karena keluarga gue tuh keluarga Kristen banget. Yang pokoknya om gue jadi pendeta, tante gue jadi pendeta. Pokoknya gue banyak keluarga pendeta lah. Yang bener-bener gak boleh pacaran beda agama titik ya udah. Long story short, kandas tuh gue sama si cewek itu tuh yang gue PDKT-in. Kandas, udah tuh di situ gue mencari ketenangan. Pokoknya gue selesai dari situ kandas PDKT, gue mencari ketenangan dengan gue nyari diri sendiri dulu. Agak lu nyari temennya di Green River aja jangan di Seattle lagi. Iya. Makanya lu sering main ke tempat gue. Ya pokoknya gue inilah bener-bener mencari kedamaian dulu untuk diri gue sendiri. Mencoba mencari diri sendiri lagi istilahnya. Jati dirinya main snowboard ya? Iya pokoknya itu dia kerjaannya meditasi terus mencari aktivitas yang menguntungkan gue secara personal lah. Mencoba kalau kata anak zaman sekarang self love anjay. Saik self love. Nah udah gitu gue udah merasa gue udah siap nih untuk masuk ke relationship lagi. Ketemu tuh gue sama Bella lagi. Yang ditemukan sama lu. Di apartemen, bukan di apartemen lu. Nih ya, backstory aja gue lagi tidur itu, tiba-tiba Rak, Bella, Trivet, Miska semua mau datang ke rumah gue. What? Gue masih pakai boxer itu anjir, gue lagi tidur. Gue inget banget itu Christmas night. Iya, Christmas night. Bener. Christmas night, and then ya udahlah datang aja lah. Udah, yang lainnya tiba-tiba gue bangun-bangun udah pada duduk di kamar gue anjing, nyantai aja nih orang anjir. Ya udah gue, oh iya. Udah di situ gue merasa comfortable aja sama Bella, ngobrol. Dari situ gue tukeran Snapchat zaman dulu. Belum ada Instastory, belum ada apa-apa. Snapchat.
Udah gitu ya udah gue Snapchatan sama dia. Abis itu ada satu lomba, lu tau gak sih ada lomba-lomba anak-anak Indonesia, lomba-lomba kayak. Ya kan gue ikut. Ya itulah lomba Kompas. basket, lomba Kompas ya namanya. Iya gue ikut. Lomba basket antar anak-anak Indonesia di sana lah, diaspora. Terus ya udah gue ikut ke sana, Bella juga ikut ke sana. Udah kita dari situ udah lumayan ngobrol. Oh lu Makin ngedate-nya deket. tuh pas abis Kompas ya? Pulang Abis. Kompas tuh langsung. Nggak pulang Kompas. Abis udah tuh pokoknya gue ngedate sama dia seminggu sebelum Valentine's. Iya, seminggu that's sebelum more- Valentine's iya. gue ngedate sama Bella. Di situ, nih anjing nih Bella emang nih. Gue bilang ke Bella, ngedate kan tuh udah selesai sampai malamnya. Have fun lah gue udah seneng banget. Terus gue bilang ke Bella, kayak gue suka sama lu. Terus bilang, tau gak jawaban dia apa? Apa? Oh, titik. Gue mikir, oh mungkin bukan saatnya nih. Udah tuh gue kesel banget tuh kan. Gue kayak, dalam hati gue kayak gitu. Pas dia ngomong kayak gitu, ini di taman overlooking the city of Seattle. Udah romantis banget kan gue. Taman apa? Gasworks Park. Oke. Ya pokoknya udah wah romantis banget. Kayak gue suka sama lu. Oh. Lu jawabnya kayak gimana kalau gitu? Udah tuh awkward silence doang. Bener-bener awkward silence parah di situ. Terus kayak Yeah, I didn't know this part of the story. di luar tampang gue tuh senyum. Gue mencoba ya smile it off aja lah. Tapi dalam hati gue kayak terus ya udah, gue anterin dia pulang. Oke. Awkward banget tuh. Gue anterin dia pulang tuh. Ngobrol-ngobrol santai abis itu. Gue mencoba untuk ya play it along aja lah. Gue anterin Naik pulang. Prius si merah. Yoi, Toyota Prius. Terus waktu itu balik ke tempatnya dia, gue anterin dia pulang. Udah deh, gue bilang we should probably do this more often. Terus kata dia, ya maybe. Gue kayak, Aduh, kayaknya nih ya, setahu gua itu Bella itu sebelum jadian sama dia lu. lagi PDKT. Bukan PDKT. Bukan PDKT, ada yang deketin dia, ada yang nembak dia malah. Iya ada, bule. Soalnya kejadiannya gue lagi di komputer. Iya ada bule Perpustakaan tuh. gue ngeliat, ini apa nih? Bule datang pakai bunga anjing ke Bella. Iya tahu gue. Bella juga kayak, thank you. Udah kagak ngomong apa-apaan tapi. Iya tapi akhirnya bule ditolak. Iya ditolak dia. Iya pokoknya lagi awkward banget lah. Nah seminggu kemudian itu Valentine's. Ya kan, terus gue mikir, Valentine's sepertinya kalau misalnya gue jomblo gak asik. Gue udah siap kok jadian. Oke, gue ajakin Bella untuk ikut Valentine bareng. Tapi trikinya pas lagi Valentine gue lagi ada lomba yoyo waktu itu di Seattle. Udah tuh. Zaman Mohawk bukan sini. Zaman gue udah bukan Mohawk. Ntar deh gue kasih lihat fotonya. Foto gue Mohawk di sini. Lu belum lihat ya? Anjing ada kocak dulu tiba-tiba datang ke apartemen gue Mohawk anjing dia. Ada Fred lu kapan anjing tiba-tiba kayak gitu? Aneh banget. Pokoknya anyways, pokoknya itu tuh Valentine's gue ajakin. Valentine's ngedate yuk ke Bella. Kata Bella, kayaknya gue gak bisa deh. Gue kayak, oh berarti ini emang udah bukan, udah gue gak mau maksain lah. Ribet kalau maksa kan. Untuk apa juga kalau gue maksa. Udah tuh, hari sebelum Valentine's, ada satu orang bilang ke gue, si Bella sebenarnya pengen tahu nemenin lu, lomba. Cuman gue tuh kalau misalnya lomba, gue gak pernah mau ditemenin, even sama orang tua gue. Karena gue pengen lebih fokus aja lah. Untuk latihan, untuk ya be in the zone aja kan. Udah tuh, akhirnya gue bilang, ya gue bisa sih, gue bilang ke Bella, gue bisa sih kalau misalkan gue, ngedate sama lu tapi setelah lomba. Terus kata dia, oke, boleh tuh. Terus gue kayak, oh green lights. Terus gue waktu itu pernah baca di artikel, kalau misalkan lu udah ngedate sekali, berarti 50% dia mau sama lu. Kalau lu udah ngedate 2 kali, berarti itu antara 75-80% dia mau sama lu. Terus gue mikir, wah ini udah 75-80% ternyata. Oke, gue coba. Akhirnya, long story short, di hari itu, hari Valentine's, gue kalah lomba. Kalah tuh gue gatot. Gue pokoknya kalah banget lah. Udah gitu, gue kesel kan. Gue kayak, anjing, kenapa gue kalah, gue udah latihan nih. Akhirnya, gue bete. Gue jemput Bella, gue dengan vibes yang gak enak, asem. Terus dia bilang, kenapa? Kalah ya? Iya. Terus dari situ, gak apa-apa kok. Kan masih ada kesempatan lain. Coba aja, lu pasti bisa. Terus gue merasa, wah. Enak ya, adem ya. Kok adem ya? Lu tau gak sih tiba-tiba kayak ada, lu lagi kepanasan. Pokoknya gue rasanya tuh kayak lagi kepanasan. Masuk ke ruangan AC. Tau gak sih rasa kayak gitu? Iya kayak, bener. Enak adem tuh. Kok adem ya? Kok enak ya digituin ya? Terus ya udah.
Di situ date went very well, lebih enak daripada sebelumnya. Ke Dix bukan sih? No, Dick's Burger. Ya kok gue lupa sih waktu itu. Gue cuma inget gue nonton AMC. Nonton bioskop, tau gue filmnya apa? Apa? Ini dikat aja boleh gak? ya udah. Oke, ya, you watch the movie in AMC. Anyways, ya pokoknya gue akhirnya jadian sama, gue merasa nyambung banget. Malamnya gue ajakin dia ke park lain lah. Cary Park. Cary Park. Dan akhirnya di situ gue jadian. Itu lu ngomong ke Miska dulu gak sih? Enggak. Gue mau nembak. Enggak, soalnya tiba-tiba panik Miska ngomong ke gue. Rak, si Trifet mau nembak betul, Bella betul. sekarang. Iya. Kalau gue sih chill ya. I mean, I was in the influence. Oke. And then udahlah biarin aja gitu. Gue bilang. Dan karena waktu itu cuma 2 minggu gak sih official PDKT-nya waktu itu? Iya, soalnya lu gak lama PDKT-nya. Iya, 2 mingguan doang. Pokoknya gue dikasih tahu sama Miska, iya si Trifet mau nembak, menurut gue it's a bad idea, kecepetan gak sih? Gue bilang, no just let it be, gue bilang gitu. Ya ujungnya long story short, besoknya kan akhirnya, Rak gue jadian Rak. Iya udah jadian. Gila, mantap. Karena ujung-ujungnya, ini yang gue percaya, gue cuma PDKT sama cewek gue, sama Bella sekarang tuh 2 minggu dan sekarang gue udah tahun ke-6 lah. Dan gue merasa ya she's the one, gue pengen nikah cuman belum siap karena duit aja, gue pengen jadi kaya raya. Atta Halilintar dulu. Terus yang gue pelajari dari hubungan gue adalah sebenarnya nggak matter masalah lu cepet atau nggak PDKT, matternya tuh lebih what matters is what's your basis for your relationship. Apakah itu obsession, apakah itu love? Dan kalau misalkan your basis of relationship adalah love, bisa kok itu long last. Nah itu dia. Kalau basis lu dari obsession bisa long last juga, tapi itu bakal menghancurkan. Iya, mental health lu bakal hancur habis-habisan. Dan untungnya sih gue ya basisnya gue sama Bella love. Ya itu dia tuh. Makanya gue bilang, oh anjing lama banget sih Trifet. Iya, dari itulah. Bukti bahwa anak-anak Volix itu loyal. Anjay. Anyways, itulah cerita kita. Iya, conclusionnya love is a long journey. Tapi kalau misalnya akhirnya udah belajar dari kesalahannya semuanya apanya gitunya, jangan disesalin lah ya. Ya gak sih? Gak semua tai buruk, gak semua tai itu buruk, tai bisa jadi pupuk. Ya, As always. Iya, gak semua pupuk itu buruk. Iya. Ya, nggak semua tai itu buruk, tai bisa jadi bubuk. Ya. Ya, pokoknya intinya gitu. So if you're in a difficult times right now with your love life atau gimana, jangan disesalin ya, atau jangan kesel. Ujung-ujungnya ntar soalnya jadi basis lu untuk on your next relationship, ya gak sih? Bener. Ya pelajarilah dari relationship lu. Atau lu kalau mau jadi loyal, yang lu masuk Volix. Asik. Ya pokoknya bedakan juga yang mana obsession, yang mana cinta. Obsession, infatuation, and love. Asik. Komen tentang cerita cinta kalian di bawah. Cerita cinta monyet ya. Ya cerita cinta manapun boleh sih teman, karena temanya cinta monyet. Tapi malah berujung gak cinta monyet juga jadi obrolan kita ya. Enggak, soalnya bukan apa, cinta monyet itu yang ujung-ujungnya jadi fondasi lu akhirnya jadi bekal lu untuk iya sih cinta sesungguhnya. Yoi. Harus dimonyetin dulu lu. Iya, harus dimonyetin sampai dulu. jadi manusia. Iya. Oke, jangan lupa komen tentang cerita kalian. Nanti kita bakal pin beberapa cerita-cerita yang menarik. Dan jangan lupa juga subscribe ke Volix Media karena kita butuh uang. Iya. Tinder, please sponsor us. Kenapa Tinder sih? Ya udah Grindr, ya. Grindr tuh yang itu sih? Iya, yang untuk LGBT. Hah? Iya kan? Grindr Tinder tapi untuk LGBT. I didn't know that. No, ini ya, gue gak ada not against people from Bumble, the LGBTQ community. Bumble bukannya kayak Tinder aja ya? Iya kayak Tinder maksud gue. Ya pokoknya itulah. Oke. Anyways, thank you for watching, thank you for listening. Don't forget to subscribe our vocative lagi, our Instagram, our YouTube, our TikTok. And our Spotify. Ya follow Vokatif gak apa-apa lah. Ya follow Vokatif juga gak apa-apa sih. Vokatif bagus. Vokatif bagus kok. Tapi Volix juga dong. Yoi. Bantuin. Please, karena Vokatif udah tajir, kita belum.